Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rara Al-Munawaroh dengan NIM C1C020032. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Perpajakan 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Nela Savelia, SE MSI. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian pajak, teori pemungutan pajak, dan jenis-jenis pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Teori pemungutan pajak ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, asuransi. Teori asuransi ini menyatakan bahwa negara yang bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Yang kedua adalah teori kepentingan. Teori ini awalnya hanya memperhatikan bagian beban pajak yang harus dipungut oleh seluruh penduduk dari seluruh penduduk. Pembagian beban tersebut harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka dari itu wajar bila biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka. Yang ketiga adalah teori gaya pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Sebagai contoh, Tuan Dandi tidak kawin dan Tuan Rian kawin dengan memiliki 2 anak. Nah, mereka memiliki penghasilan yang sama, maka pajak yang dibayarkan oleh Tuan Dandi lebih besar daripada Tuan Rian, karena gaya pikul atau pengeluaran pembelanjaan Tuan Dandi lebih kecil daripada Tuan Rian. Selanjutnya adalah yang keempat, teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Teori ini bertentangan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Teori ini mendasarkan pada paham organized Staatsleer, di mana bahwa setiap negara memiliki mutlak untuk memungut pajak. Dan yang kelima adalah teori asas gaya beli, menjelaskan bahwa pemungutan pajak dilakukan oleh negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur dan memelihara kepentingan masyarakat. Teori ini berkaitan dengan kemampuan warga negara dalam melakukan transaksi dengan pihak lain, misalkan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah menurut golongan. Menurut golongannya, pajak terbagi atas pajak langsung dan tidak langsung, di mana pajak langsung ini merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya pajak penghasilan atau PPh. Lalu pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga, contohnya pajak pertambahan nilai. Selanjutnya adalah golongan pajak atau kelompok pajak menurut sifatnya. Pada kelompok menurut sifat ini, pajak terbagi atas pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif ini adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, contohnya PPh. Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjeknya pajak atau wajib pajak. Dan tempat tinggal contohnya PPN, PPNBM, serta PBB. Dan yang ketiga adalah menurut lembaga pemungut. Pajak terbagi atas pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak negara atau pajak pusat ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN, dan PPNBM. Lalu pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 atau pajak provinsi dan daerah tingkat 2 atau pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah masing-masing. Contohnya pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak rokok, pajak hotel, dan lain sebagainya. Untuk soal yang kedua, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, jelaskan pengertian dari baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh pelaksanaannya. Dalam konsep PPh atau pajak penghasilan, objek pajak yang dimaksud dalam undang-undang mencakup tambahan kemampuan ekonomis, baik berupa penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Maksudnya, wajib pajak terutang pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dikenal dengan istilah worldwide income. Namun, untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan memberikan perlakuan perpajakan yang sama, maka atas penghasilan dibayar atau terutang dan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalam dan dari luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang pada tahun yang sama. Untuk penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun perolehan dividen tersebut. Untuk contoh pelaksanaannya, misalnya PT Ayam Geprek di Jambi memperoleh penghasilannya itu dalam tahun 2020. Sebagai berikut, penghasilan dalam negerinya sebesar 100 juta rupiah, sedangkan penghasilan luar negerinya, tepatnya di Malaysia, sebesar 50 juta rupiah. Tarif PPh Indonesia 25% dan untuk penghasilan dari luar negeri diberikan pengurangan 25%. PPh terutangnya dari penghasilan dalam negeri 25% kali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah, dan dari penghasilan luar negeri 25% kali 75% kali 50 juta rupiah hasilnya 9.375.000 rupiah. Maka total PPh terutangnya 25 juta rupiah ditambah 9.375.000 rupiah, maka hasilnya 34.375.000 rupiah. Maka itulah PPh terutang atau PPh yang harus dibayar oleh PT Ayam Geprek. Saat ini hampir semua OP atau orang pribadi telah memiliki NPWP. Salah satu kewajiban dari kepemilikan NPWP tersebut adalah kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan OP. Menurut Anda, apakah SPT tahunan OP akan selalu menunjukkan posisi kurang bayar? Berikan penjelasannya. Menurut saya, SPT tahunan orang pribadi tidak selalu berada di posisi kurang bayar. Karena SPT tahunan orang pribadi ini memiliki 3 posisi kemungkinan. Yang pertama, lebih bayar, kurang bayar, dan nihil. Pada posisi lebih bayar ini dapat terjadi karena angsuran pajak atau yang menjadi kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang. Namun, sedangkan pada posisi nihil biasanya terjadi karena PPh terutang telah dipenuhi pembayarannya pada waktu sebelumnya. Dan pada posisi ini biasanya terjadi bila orang pribadi hanya memperoleh pendapatan dari satu sumber saja, dan pajak atas pendapatan tersebut telah dipotong oleh pemberi kerja. Sehingga di SPT tahunan, pajak terutang sama dengan kredit pajak. Akibatnya SPT berada pada posisi nihil. Jelaskan beserta contoh apa yang dimaksud dengan subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang menurut Undang-Undang Perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pajak. Contoh subjek pajak antara lain orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak atau segala pendapatan atau penghasilan yang menambah kekayaan ekonomis atau penghasilan yang contohnya adalah gaji, upah, tunjangan, honor, laba perusahaan, bunga yang termasuk premium, diskonto, dividen, dan lain sebagainya. Namun, objek pajak dikelompokkan menjadi 3, yaitu objek
pajak berupa kekayaan, misalnya harta yang dimiliki oleh seorang pajak, seperti harta yang memiliki nilai dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah nilai ekonomis, yang berarti nilai kekayaan itu bisa nilai dengan uang. Maka contohnya adalah objek pajak bumi dan bangunan, misalkan tanah, rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah objek pajak berupa penghasilan, contohnya tentunya pajak penghasilan. Nah, objek pajak yang ketiga adalah objek pajak berupa kegiatan lalu lintas hukum, contohnya PPN ketika kita membeli barang. Lalu bea materai ketika ada perjanjian dengan menggunakan materai. Lalu bea perolehan tanah dan bangunan pada saat jual beli tanah. Jelaskan beserta contoh pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan pada berupa neraca dan laporan laba rugi untuk peroleh tahun pajak tersebut. Lalu untuk pencatatan merupakan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak dan bersifat final. Contoh pembukuan adalah neraca lajur. Nah, pada neraca lajur ini terdapat akun-akun harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Perlu disertai info yang spesifik tentang aset, modal, dan kewajiban, serta aktivitas yang mempengaruhi penghasilan. Nah, di neraca lajur ini meliputi neraca saldo, penyesuaian, NSSD, laporan laba rugi, laporan neraca. Lalu untuk contoh pencatatan adalah adanya jumlah aset atau peredaran bruto tiap bulan selama 1 tahun. Di sini hanya perlu info penerimaan dan atau penghasilan bruto saja. Carilah kasus di bidang pajak penghasilan yang terjadi saat ini dan silahkan beri penjelasan serta solusinya. Kasus yang saya ambil adalah viral penjual online ditagih pajak sebesar 35 juta rupiah. Yang bersumber beritanya atau sumber kasus yang saya dapat dari CNN Indonesia pada Rabu 24 November 2021, 17.15 waktu Indonesia Barat. Itu tanggal dan waktu berita tersebut dipublish. Nah, dari kasus ini, setelah saya membacanya, saya mendapat informasi tentang seorang pedagang online yang membagikan pengalaman harus membayar pajak penghasilan hingga puluhan juta rupiah dari hasil penjualannya di marketplace. Untuk penjelasan, seorang pedagang online bernama Karina Putri Dewi membagikan pengalamannya ditagih pajak hingga puluhan juta rupiah dari hasil penjualannya pada salah satu marketplace. Melalui unggahan akun Facebooknya pada Senin 21 November lalu, ia juga membagikan pengalaman rekan sama penjual online yang juga ditagih pajak hingga 35 juta rupiah. Pajak dengan nilai puluhan juta tersebut merupakan akumulasi dari penjualan yang dilakukan selama 2 tahun. Dalam unggahannya, ia menjelaskan penjualan barang secara online melalui marketplace, datanya akan dikirimkan ke DJP untuk dihitung transaksinya agar dapat menentukan pajak yang wajib dibayarkan. Surat yang ia terima dari DJP menuliskan aturan pajak yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atau PPh atas penghasilan dan usaha yang diterima oleh wajib pajak dan memiliki peredaran bruto tertentu. Aturan tersebut menyebutkan peredaran bruto tertentu akan dikenakan pajak penghasilan PPh atau pinal atau PPh pinal sebesar 0,5%. Peredaran bruto yang dimaksud adalah penghasilan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak berbentuk badan dengan nilai tidak melebihi 4,5 miliar rupiah. Nah, untuk solusinya, sebaiknya DJP juga memberikan pendampingan dan konsultasi bagi penjual online yang ingin menghitung pajak yang harus disetorkan dengan mendatangi KPP terdekat.
agar pajak yang dihitung dan dibayarkan oleh WP lebih transparan, karena dengan itu secara parsial akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Carilah kasus di bidang pajak pertambahan nilai yang terjadi saat ini dan silahkan beri penjelasan dan solusinya. Ambil dari Klik Pajak Berita Regulasi pada Rabu 13 Oktober 2021. Berita tersebut dipublis. Dari kasus ini setelah saya membacanya, saya mendapat informasi bahwa dalam RUU HPP yang telah disahkan DPR untuk menjadi undang-undang pada 7 Oktober 2021, tarif pajak pertambahan nilai resmi naik jadi 11% dan 12%. Nah, untuk penjelasan, sebelumnya tarif PPN adalah 10%. Kenaikan tarif PPN terbaru ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Perpajakan yang tertuang dalam rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP. Tarif PPN ini diputuskan naik secara bertahap menjadi 11% dan 12% dalam RUU HPP yang akan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham dalam kurun waktu maksimal 30 hari pasca ketok palu pengesahan RUU HPP menjadi undang-undang oleh DPR. Ada kekhawatiran kenaikan tarif berdampak pada naiknya harga barang atau jasa, ditambah lagi rencana sejumlah barang atau jasa kena pajak dikeluarkan dari daftar negatif alias tidak lagi bebas VPN. Untuk solusinya, menurut saya sebaiknya pemerintah menegaskan kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah dan kecil untuk tidak membayar PPN atas konsumsi untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. Karena jika semua disamaratakan, maka akan menambah tingkat kemiskinan dan kesengsaraan masyarakat saja. Karena jangankan untuk membeli barang atau jasa dengan PPN, tanpa PPN atau bebas PPN saja, masyarakat masih sulit untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terlebih sekarang masa pandemi. Semua perekonomian seseorang atau rumah tangga anjlok. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi untuk jawaban ujian akhir semester mata kuliah perpajakan 1 saya. Kurang lebih mohon dimaafkan, apalagi jika ada kesalahan kata atau pengucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.